Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Di pertemuan kali ini, kelompok kami akan memaparkan konsep dasar, rasional, dan landasan ilmu pengetahuan. Di kelompok kami juga sudah ada pembagian peran atau yang akan membawakan materi. Dan yang pertama yaitu saya sendiri atas nama Michael Sulfiana selaku moderator. Untuk pemaparan materi yang pertama yaitu konsep dasar rasional ilmu pendidikan dan pengertian landasan pendidikan yang akan dibawakan oleh Junet. Dan yang kedua jenis-jenis landasan yang dibawakan oleh Ririn. Yang ketiga landasan filosofi yang dibawakan oleh Anissa. Yang keempat landasan psikologis yang dibawakan oleh Rabiatul Adawiyah. Dan yang kelima landasan iptek yang akan dibawakan oleh Aulia. Dan yang keenam landasan yuridis yang akan dibawakan oleh Mardiana. Yang ketujuh landasan ekonomi yang akan dibawakan oleh Bagus. Dan yang kedelapan landasan sosial budaya yang dibawakan oleh Tina. Pembagian peran yang akan membawakan materi, langsung saja kita ke tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajaran berbagai jenis landasan pendidikan dan fungsi landasan pendidikan dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Setelah mengikuti perkuliahan, peserta didik diharapkan memahami pengertian landasan pendidikan. Itu saja tujuan pembelajaran dari kelompok kami. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dan rasional ilmu pendidikan. Berbicara tentang pendidikan tidak dapat terlepas dari pembahasan tentang manusia yang memiliki kedudukan sebagai subjek dalam pendidikan. Sebagai subjek pendidikan, manusia memiliki banyak definisi, salah satunya dijelaskan oleh Notonagoro yang mendefinisikan manusia sebagai makhluk monopluralis sekaligus monodualis. Sebagai makhluk monopluralis, berarti manusia mempunyai banyak unsur kodrat, yaitu jiwa dan raga. Namun, mereka satu kesatuan. Berikutnya pengertian landasan pendidikan. Secara leksikal, landasan berarti tumpuan, dasar atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak ataupun dasar pijakan. Titik tolak atau dasar pijakan ini dapat bersifat material, contohnya landasan pesawat terbang, dan dapat pula bersifat konseptual, contohnya landasan pendidikan. Landasan yang bersifat konseptual identik dengan asumsi. Adapun asumsi dapat dibedakan menjadi 3 macam asumsi, yaitu aksioma, postulat, dan premis tersembunyi. Pendidikan antara lain dapat dipahami dari 2 sudut pandang. Yang pertama, dari sudut praktek sehingga kita mengenal istilah praktek pendidikan, dan kedua dari sudut studi sehingga kita kenal sebagai istilah studi pendidikan. Baiklah, landasan yang akan saya bahas kali ini yaitu landasan religius. Jadi, dari beberapa landasan pendidikan, landasan agama adalah landasan yang paling mendasar dalam landasan pendidikan. Sebagaimana yang telah tercantum dalam kitab suci Al-Quran dan hadis bahwasanya pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat mulia. Dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 telah dijelaskan bahwa bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, dan Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dan Ia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Implikasi landasan agama dalam pendidikan yaitu seperti didirikan sekolah yang berbasis keagamaan, seperti didirikan pesantren. Dalam hal ini, contohnya pesantren secara fundamental menanamkan nilai-nilai akidah dan akhlak yang kokoh bagi anak didik. Para santri tidak hanya diajarkan tentang ilmu-ilmu keislaman secara teoritis, tapi juga dilatih dan dibiasakan untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pesantren, termaksud pola hidup sederhana. Selain itu juga terdapat dalam hadis Nabi tentang mencari ilmu. Mencari ilmu diwajibkan bagi kaum muslim laki-laki dan perempuan. Dan juga terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW, carilah ilmu mulai dari
buayan sang ibu sampai ke liang lahat. Selanjutnya materi tentang landasan iptek. Pada saat sekarang ini, ilmu teknologi sangat berkembang pesat dan juga sangat berpengaruh dalam kehidupan. Hal ini juga berkaitan erat dengan pendidikan. Pendidikan tidak bisa terlepas dari ilmu dan teknologi, apalagi pada era sekarang. Untuk pengembangan ilmu dan teknologi, maka dalam pendidikan terdapat kurikulum pembelajaran tentang iptek. Dengan diadakannya atau diikutsertakan teknologi dalam pendidikan itu akan mempermudah bagi kita dalam mempelajari iptek. Hal ini dapat kita lihat ilmu dan teknologi sangat diperlukan dalam kehidupan. Contohnya, dalam keseharian warga dan masyarakat tidak terlepas dari teknologi seperti telepon genggam yang ada pada setiap orang. Untuk penggunaan teknologi yang baik dan benar, maka dalam pendidikan dipelajari mengenai hal tersebut. Hal ini dilakukan supaya warga dan masyarakat dapat dengan bijak menggunakan ilmu dan teknologi. Landasan filsafat atau filosofi adalah landasan atau dasar yang berhubungan dengan arti atau makna hakikat pendidikan. Antara filsafat dan pendidikan saling memiliki keterkaitan satu sama lain, karena filsafat mencoba merumuskan citra tentang manusia dan masyarakat, sedangkan dalam pendidikan berusaha dalam mewujudkan citra itu sendiri. Jadi, filsafat pendidikan adalah sebuah hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam sampai ke akar-akarnya mengenai pendidikan. Yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Baiklah, selanjutnya landasan psikologis. Psikologi adalah ilmu yang membahas tentang ilmu kejiwaan, atau yang lebih dikenal dengan ilmu jiwa. Jiwa atau psikis merupakan inti dan kendali dari kehidupan setiap manusia. Dalam landasan psikologi, pendidikan harus mempertimbangkan aspek psikologi peserta didik, karena merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan bagi seorang pendidik. Oleh karena itu, psikologi sangat diperlukan penerapannya dalam bidang pendidikan. Mengenai landasan psikologi pendidikan, diterapkan dengan secara teoritik dan praktis. Keberhasilan akademik siswa ditentukan oleh suasana psikologis, seperti potensi diri, keterlibatan mental dalam belajar, dan dimensi lain seperti dalam kesulitan materi, media belajar, guru, serta lingkungan belajar. Selanjutnya kita beralih ke landasan ekonomi. Ekonomi sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, tidak terkecuali dengan pendidikan. Untuk itu dalam pendidikan juga harus mempertimbangkan perekonomian masyarakat, karena ekonomi sangat menunjang bagaimana dalam pembangunan pendidikan. Fungsi ekonomi dalam pendidikan adalah untuk menunjang kelancaran proses pendidikan. Sosial dan budaya merupakan bagian hidup manusia yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari, karena setiap apa yang dikerjakan oleh masyarakat itu selalu bersentuhan atau memasukkan unsur dari sosial dan budaya. Ini dapat kita lihat dengan cara masyarakat yang hidup secara berkelompok serta melakukan pekerjaan dan kegiatan juga berkelompok. Dalam kehidupan masyarakat, tidak terlepas dari unsur sosial maupun unsur budaya, karena antara kedua unsur tersebut saling memiliki hubungan dan keterkaitan. Dalam kehidupan sosial, pendidikan adalah membangun interpersonal yang mendalam. Peserta didik diberi arahan dan bimbingan untuk bagaimana cara bersosialisasi yang baik dengan orang lain, bersikap atau berperilaku yang baik juga terhadap sesama sehingga terbentuk hubungan yang harmonis dalam lingkungan sosialnya. Aspek budaya sama pentingnya dengan aspek sosial. Tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, budaya juga sangat berperan penting dalam kehidupan pendidikan. Karena materi pembelajaran yang dipelajari anak adalah budaya,
bagaimana mereka belajar atau cara yang digunakan pada waktu belajar itu adalah budaya.